nih, bagaimana sebenarnya karir konten creator di tahun 2024? Apakah bisa membuat hidup sejahtera, hidup nyaman, hidup layak gitu dari membuat konten? Di channel YouTube ini saya akan membagikan pengalaman saya berbisnis kreatif selama 14 tahun yang lalu sebagai pekerja kreatif, sebagai freelancer, dan sebagai CEO yang memiliki 30 orang tim yang sudah beroperasi di Makassar dan di Jakarta. Mengenai konten kreator 2024, apakah bisa hidup layak atau enggak? Jawabannya sangat bisa. Tapi ada satu kata kunci, yaitu sabar. Kenapa sabar? Karena bikin konten dan menghasilkan uang itu bukan hanya membuat 2 atau 3 konten langsung dapat duit. Semuanya butuh proses panjang. Semuanya butuh kita membentuk atau membangun audiens. Kenapa audiens? Karena audiens inilah yang diincar oleh para brand, oleh para pengiklan. Karena kalau kita nggak punya audiens, orang mau mengiklan apa? Orang mau menjual apa untuk dilihat oleh siapa? Kan semuanya harus dilihat oleh audiens. Contohnya saja ketika orang memasang billboard di pinggir jalan, dia memasang di kondisi lalu lintas yang ramai, yang padat, yang banyak orang lalu lalang. Sama juga ketika di sosial media. Sebagai content creator, kamu harus punya audiens. Nah, audiensnya harus sebanyak apa? Apakah 1 juta followers, 500.000? Itu semuanya adalah angka yang sangat fleksibel. Bahkan ada orang yang hanya followersnya 5.000, 10.000 followers sudah dapat endorsement. Buktinya saja saya dulu 10.000 followers sudah bisa menghasilkan uang dari content creation. Sebenarnya lagi-lagi bukan masalah jumlah audiens, tapi kategorisasi dari audiensmu. Ketika kategori audiensmu itu cocok dengan brand, biasanya brand akan tertarik dengan akunmu supaya dia bisa berinteraksi dengan audiensmu. Nah, makanya audiens itu adalah modal yang sangat mahal yang memang dibutuhkan oleh brand. Nah, tapi selain bekerja sama dengan brand atau endorsement, sebenarnya ada banyak lagi sumber penghasilan content creator. Kemarin sudah saya bahas di thread seperti ini nih. Ada 10 sumber penghasilannya. Kita coba bedah satu-satu ya. Yang pertama endorsement. Tadi udah dibahas, yaitu kita dibayar oleh sebuah brand ketika kita memposting sesuatu, mereview sesuatu. Nah, yang kedua sumber penghasilan yang lainnya adalah datang ke sebuah acara. Biasanya tuh ada brand yang mengundang kita untuk datang ke acaranya dan kita dibayar. Kita sebagai undangan tapi kita dibayar. Nah, saya pernah mengalami itu beberapa kali. Jadi saya diundang ke sebuah acara, acaranya misalnya saya belajar apa, saya mendengarkan talk show apa, saya menghadiri seminar apa. Nah, tapi saya dibayar untuk datang ke acara tersebut. Kenapa dibayar? Karena nanti ketika saya datang saya posting-posting lewat stories, saya buat foto-foto karosel, atau saya buat di konten Reels ataupun TikTok. Sumber penghasilan yang ketiga adalah sebagai pembicara di acara workshop, talk show, seminar secara offline ataupun online dalam kota ataupun luar kota. Jadi ketika kamu sudah membuat konten yang lumayan banyak di sosial media dan orang-orang sudah mengenal kamu expert atau berpengalaman di bidang tertentu, biasanya event yang membutuhkan speakers yang expert di bidang tersebut dan cocok dengan kamu, biasanya kamu akan diundang. Jadi siap-siap saja, kamu akan dibayar per jam ataupun per hari. Karena contohnya sekarang saya sudah mulai dibayar per sesi, mungkin sejam, 2 jam, bahkan kadang juga dihitungnya per 45 menit. Yang keempat sumbernya adalah menjual produk digital. Yang keempat adalah menjual produk digital. Mungkin kamu pernah melihat konten creator yang membagikan video pembelajaran, membagikan e-book, template atau apapun yang ketika kita mau download ternyata mesti bayar. Nah, karena itu adalah salah satu sumber penghasilan dari konten creator. Saya juga melakukan penjualan produk digital seperti ini sudah sekitar 13 atau 14 bulan yang lalu. Dan yang menarik, beberapa bulan kadang melebihi dari gaji saya sebagai CEO Creative Digital Agency. Kamu juga sebenarnya bisa dengan mudah menjual produk digital hari ini juga setelah menonton video ini. Kamu tinggal membuat sebuah pemikiran atau tutorial atau template atau menulis buku e-book yang mungkin 30-60 halaman, lalu di-convert menjadi PDF, lalu dijual secara online lewat landing page dan menggunakan payment gateway yang tersedia. Dan semua tools itu sebenarnya gratis. Toolsnya bisa yang kalian gunakan seperti ini nih. Sumber penghasilan yang kelima adalah membuat konten afiliasi. Nah, ketika kamu memposting sesuatu produk
dari marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada, lalu kamu posting di sosial media kamu, lalu kamu sertakan linknya dan orang ngeklik linknya dan terjadi transaksi di kemudian hari, kamu akan mendapatkan komisi mungkin 5-10%. Sampai hari ini saya masih sangat aktif di dunia komisi afiliasi. Saya kadang spill gadget, spill kamera, spill lighting. Lalu ada orang bertanya, "Kak, itu tokonya di mana?" Lalu saya kirim linknya dan ketika dia ngeklik linknya dan ada transaksi, biasanya saya akan dapat komisi juga. Dan fun fact-nya, waktu kemarin saya menikah, membeli satu setel emas, itu sumbernya dari hasil konten afiliasi. Yang keenam nih, sumber penghasilannya adalah menjadi brand ambassador. Ini tuh sebenarnya the next level dari endorsement. Karena biasanya formatnya sebenarnya mirip dengan endorsement, tapi kontraknya 6 bulan, 3 bulan, atau bahkan setahun. Tapi yang menjadi membedakan adalah ini harus sifatnya eksklusif. Ketika kamu sudah di-endorse sama brand tentang lotion, kamu udah nggak boleh lagi ngambil dari brand yang lain karena kamu sudah eksklusif di brand A yang kamu menjadi brand ambassador. Bukan hanya dari brand-brand besar, kadang juga beberapa UMKM di kota kalian biasanya membutuhkan juga yang namanya brand ambassador. Coba aja cari-cari. Yang ketujuh, kamu bisa menghasilkan uang dari membangun bisnis barang ataupun jasa. Karena kamu sudah punya audiens nih. Jadi ketika kamu membangun bisnis, biasanya kamu akan sedikit lebih mudah. Karena sudah ada nih calon-calon pembeli atau market kamu. Jadi tinggal sesuaikan aja. Kira-kira audiens kamu sebenarnya butuh jasa atau produk yang seperti apa. Biar lebih gampang jualannya. Yang kedelapan adalah menjadi talent. Kenapa talent? Biasanya nih, production house, creative agency, atau bahkan brand ingin membuat sebuah konten video, foto, iklan, short movie, itu biasanya membutuhkan talent. Nah, ketika kamu sering bikin konten di sosial media dan orang lain mengingat namamu, kamu biasanya diajak juga menjadi talent. Nah, itu biasanya kamu dibayar menjadi sebagai talentnya aja. Mungkin dihitung per scene atau per memang satu project aja. Dan biasa bayarannya oke loh. Dan yang kesembilan adalah membuka jasa freelance. Nah, karena kamu udah sering bikin konten nih, udah terbiasa mendesain, atau motret, atau bikin video dan ngedit. Nah, itu kamu sebenarnya bisa juga kamu jual jasanya ke orang lain. Mungkin ada brand atau seorang public figure yang membutuhkan jasa editing. Ya udah, kamu tawarin, kamu kerjakan. Jadi kamu bisa menghasilkan uang dari bikin konten. Yang ke-10, bazar politik. Nah, ini mungkin akan sudah mulai ramai sekarang sampai nanti hari pencoblosan. Kenapa? Ya, sudah tahu lah. Semua sekarang lagi bahas-bahas politik. Biasanya nih, ada orang-orang yang mencari konten creator untuk dibuatin konten atau dibuatin konten-konten promosi di sosial media kamu. Ya, terserah kamu aja. Kamu mau terima proyekannya atau enggak? Itu terserah kamu. Silahkan. Kalau misalnya memang kamu setuju atau sependapat dengan orangnya. Ketika kamu memihak, itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena memang itu adalah pilihan kamu. Nggak apa-apa, silahkan. Mau kontenin atau enggak, mau dibayar atau enggak, silahkan. Jadi dengan alasan yang tadi, kenapa menjadi content creator di 2024 itu masih sangat menjanjikan? Karena ada sangat banyak sumber penghasilannya. Tinggal kamu fokusin aja, kamu tinggal sesuaikan saja kira-kira yang mana yang cocok dengan kamu. Tapi sebenarnya seperti ini nih, saya pernah mendengar Iben cerita di sebuah talk show. Ada yang tahu Iben kan? Yang di TikTok yang jutaan followersnya. Nah, sebenarnya kan dia adalah karyawan dulunya. Dengan gaji katanya sih 20 jutaan. Nah, tapi ternyata setelah bekerja kantoran, misalnya di sore atau malam hari, intinya after work, biasanya dia langsung membuat konten. Terus gajinya yang 20 juta, katanya 2 jutaan aja yang dia konsumsi sehari-hari. Sisanya dipakai untuk modalin konten, membeli alat, membayar tim, sampai akhirnya sekarang dia bisa bertumbuh banget sampai punya bisnis juga. Bahkan sudah belasan bisnis tuh yang sambal bakar. Nah, ini menjadi pertanyaan juga buat kamu yang mau menjadi content creator. Bisa nggak kamu menggantikan waktu tidur kamu setelah bekerja? Bikin konten, atau uang penghasilan kamu yang harusnya ditabung tapi dijadiin modal bikin konten, mau nggak? Nah, itu jawabannya adalah ada pada diri kamu sendiri. Apakah kamu percaya bahwa content creator bisa membuat hidup kamu menjadi lebih naik lagi, lebih level up lagi, lebih upgrade lagi? Itu akan ada di dalam hati kamu juga. Coba berpikir, merenung, coba lawan diri sendiri gitu ya. Karena jujur aja saya memang udah hidup banget dari content creator sampai hari ini. Jadi memang ya udahlah tiap hari bikin konten. Entah itu mikirin skripnya, mikirin konsep,
suka memproduksi untuk diri sendiri ataupun untuk klien-klien dari kantorku. Dan ya karena saya memang berbisnis kreatif dan membuat konten, akhirnya ya saya bisa hidup, bisa menikah, bisa memiliki 2 orang anak. Nah, jadi apakah konten kreator bisa hidup di 2024 dan tahun-tahun berikutnya? Sangat bisa, tapi kuncinya adalah sabar. Nah, kalau kamu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, coba tulis komentar di bawah. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, video-video seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya saya bisa berkembang dan terus semangat memproduksi konten-konten video. Terima kasih, saya Iksan Bangsawan, salam terus great upgrade.